standar misalnya. Standar untuk sholat jadi gini-gini. Jadi artinya tuh sebenarnya seragam aja semua gitu. Tak bisa, Pak. Tak bisa. Kita pakai hawa nafsu beribadah ini jadinya. Saya maunya satu. Nabi itu satu, tapi cara Nabi beribadah itu beda-beda. Pernah Nabi mengangkat tangan begini, pernah Nabi mengangkat tangan begini. Nabi juga. Kalau ada orang begini, jangan katakan harus begini. Saya dapat hadis nih. Hadis itu kan banyak. Ulama ini pakai hadis yang ini rujuknya kepada Nabi. Tidak bisa harus satu versi karena Nabi sholatnya berkali-kali. Kecuali Nabi sholat sepanjang hayatnya cuma sekali. Andai Nabi itu sholat sekali berarti satu versi itu, Pak. Makanya kadang Nabi baca bismillahnya keras. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang Nabi baca bismillahirrahmanirrahim. Satu versi aja lah. Tak bisa Nabi itu berganti-ganti cara sholatnya, artinya semuanya merujuk kepada Nabi. Apa maknanya di sini? Disinilah kita. Oh, kalau dalam mazhab Syafi'i dia pilih hadis yang jahar, Bismillah. Oh, kalau di Makkah itu mazhabnya Hambali, makanya dia pakai hadis yang sir. Nah, kan? Tak ada masalah. Tapi bagaimana kita menyikapinya itu? Ya udah, boleh semuanya. Kamu berbeda dengan saya dalam masalah amalan ini, kamu ikut Nabi, saya ikut Nabi juga. Nah, kan tak ada masalah. Tapi kalau harus disatukan, tak bisa. Karena Nabi itu sholatnya berulang-ulang. Dan dalam kesempatan yang berbeda, tidak sama antara sholat yang ini dengan sholat itu. Memang Nabi sebut, Sallu kama ra'aitumuni usalli, kan? Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Dan sholat Nabi itu tak sekali sayangnya. Kalau sekali mungkin kita harus satu versi itu, Pak. Maka dalam masalah ini, yang paling utama itu yang sikap yang kita harus tampilkan berlapang dada, berjiwa besar. Kalau memang berbeda dia wajarlah karena memang hadisnya ada juga. Semuanya hadis-hadis yang bisa dipertanggungjawabkan tuh, Pak. Bukan masalah dhaif atau tidak. Semua ulama. Nah, mungkin kalau nanti ada yang mendhaifkan itu perbedaan dalam wilayah cara mengistimbatkan dalil itu sahih atau tidak. Tapi intinya bahkan banyak juga hadis-hadis itu yang sama-sama sahih tapi Nabi sama. Satu contoh, Pak, ya, satu contoh riwayat tentang kapan mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu angkat tangan dulu atau bertakbir dulu atau bagaimana? Itu perawinya sama, Pak. Hadisnya yang satu dalam Sahih Bukhari, satu dalam Sahih Muslim. Yang dalam Sahih Bukhari itu gini sholat tuh. Kalau yang ini kan, yang pertama angkat tangan dulu. Allahu Akbar. Kata Abdullah bin Umar, kana Rasulullah idza kabbara rafa'a yadayhi. Rasulullah idza kabbara rafa'a yadayhi summa kabbara. Rasulullah kalau salat idza qama lis-shalah, Nabi kalau dia mendirikan salat, dia angkat tangannya, summa itu katakan berurutan. Dia angkat tangannya kemudian bertakbir. Itu Abdullah bin Umar, itu anak Umar bin Khattab. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis riwayat Muslim, apa kata Abdullah bin Umar? Ra'aitun nabiyya, saya melihat Nabi idza shalla, apabila dia salat, rafa'a yadayhi hina yukabbir, dia angkat tangannya bersamaan dengan takbir. Orang yang sama meriwayatkan hadis yang berbeda. Siapa yang dia lihat? Nabi. Tentu yang hadis Bukhari tadi, dia juga mengatakan Nabi itu kalau salat begini, tapi saya juga pernah melihat Nabi begini. Gimana mau menyatukan tuh? Apakah kita salahkan? Saya memilih itu sama. Allahu Akbar. Berarti orang yang duluan nih tak ngikut sunnah. Nabi juga itu. Nah, jadi itu, Pak, sebabnya. Itu contoh kecil, Pak. Kalau kita lihat contoh-contoh yang banyak itu, itulah sebabnya terjadi perbedaan itu. Karena sebetulnya hadis itu banyak, beribu-ribu hadis, Pak. Jadi kesimpulannya itu, Ustaz. Ya. Seperti sholat ya. Nabi itu ada melipat tangan begini ya. Ya. Kemudian ada yang tidak. Ada saatnya misalnya Nabi itu sholat melipat diri aja gitu. Itu kuat juga keterangannya. Iya, semuanya. Artinya gini, jadi berarti Nabi mengunci sholat kamu seperti kau salat. Jadi kalau misalnya Nabi tidak melipat tangan, kita tidak melipat tangan, itu sholat itu sudah sesuai dengan contoh. Sudah sesuai dengan Nabi. Itu semuanya merujuk ke Nabi, Pak. Maka hadis-hadis tentang kenapa berbeda itu semuanya merujuk ke Nabi. Tidak ada orang, tidak akan berani ulama itu sholat seperti saya ya. Enggak, pasti sholatnya merujuk ke Nabi. Jadi kata misalnya, kalau misalnya
sholat kita itu tidak sesuai dengan contoh Rasulullah, terima nak sholat kita? Oh, jangan tidak sesuai, karena sholat itu harus mencontoh Rasulullah. Contohnya gitu. Kalau tak sesuai tak terima lah Pak. Itu ya. Itu aja kuncinya. Iya, tapi kan sholat Nabi itu bervariasi. Itu yang perlu juga dipahami. Jangan sampai kita menganggap sholat Nabi itu hanya satu jenis. Karena Nabi itu kadang begini, dan itulah sebabnya ulama mengambil istinbat hukum. Saya mengamalkan hadis yang ini, Nabi juga, ulama ini ngambil hadis ini. Jadi kita tidak boleh mengukur dengan orang lain. Hadis yang kita ambil, saya cenderung mengamalkan hadis ini, lalu kita ukur ke orang lain. Oh, dia tak ikut hadis Nabi, tak ikut sholat Nabi. Tanya dulu, ini kenapa sholatnya begini? Ini hadisnya. Oh, berarti sama-sama ngikut Nabi kita. Itu tuh Pak yang terpenting itu. Tidak boleh kita justifikasi asal dapat satu hadis langsung kita lihat orang berbeda dengan kita langsung tak betul. Selagi ada dalilnya, hadis Nabi juga rujukannya, maka boleh. Itu contoh tadi kan. Maka intinya itu perbedaan itu suatu wajar, sesuatu yang wajar dan memungkinkan itu terjadi. Makanya ulama berbeda itu mengambil kesimpulannya. Gitu aja Pak ya. Tentang itu. Wallahu a'lam bishawab.